Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma arzuqna uluman tanfa'una ya Rahman ya Rahim, amma ba'du. Hadirin jamaah Masjid Raya Jakarta Garden City yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pengurusnya, para tokoh, seluruh yang hadir baik yang ada di masjid ini maupun yang mengikuti kajian ini melalui link YouTube dan sebagainya. Alhamdulillah, kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah, untuk beramal soleh. Allah masih memberikan kita karunia-Nya untuk meningkatkan iman dan takwa kita. Allah pula masih memberikan kepada kita semuanya kemudahan beribadah, kemudahan beramal soleh. Mudah-mudahan semua catatan ibadah dan amal soleh kita semakin menambah kembali kebaikan-kebaikan dunia kita dan juga kebaikan akhirat kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ingin termasuk umatnya yang istiqomah mengikuti tuntunannya. Untuk itu kita selalu berusaha menggali tuntunannya, mengamalkan sunnah-sunnahnya. Itulah media kita semua agar kita termasuk umatnya yang layak mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Masih suasana Syawal, hari ini 28 Syawal. Jadi masih tersisa 2 hari untuk kita membangun silaturahim. Karenanya sebagian jamaah mungkin sedang bersilaturahim dengan sanak saudaranya, dengan kerabatnya, baik yang ada di lingkungannya atau yang juga harus pergi keluar kota. Ya, karenanya ini masih belum on betul-betul 100%. Biasanya jumlah yang hadir lebih banyak dari sebelum Ramadan. Mudah-mudahan akan nawaitu kita tetap Allah catat pahala, dan kita di masjid ini pula sebetulnya bersilaturahim. Tapi silaturahim kita adalah bentuknya bermajlis, bentuknya mengaji, bentuknya adalah kita insya Allah mendapatkan ilmu-ilmu Allah yang bermanfaat untuk dunia kita, bermanfaat untuk akhirat kita. Karenanya temanya adalah tentang silaturahim menurut Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita awali dari makna silaturahim. Silaturahim terdiri dari 2 kata. As-silatu artinya adalah hubungan, ikatan atau jalinan. Ar-rahim adalah tempat semua calon manusia yang dikenal dengan alam rahim. Semua kita pasti berasal dari rahim ibu kita masing-masing. Tidak ada yang tiba-tiba muncul keluar tanpa ada ibunya, tanpa ada ayahnya. Maka makna asal dari silaturahim adalah kita menjalin hubungan, kita mengikat berdasarkan ikatan rahim, yaitu kita berasal dari satu yang bernama rahim ibu kita. Untuk itulah makna asal dari silaturahim adalah ikatannya atau jalinannya dengan yang satu nasab, yang satu keturunan. Barulah diperluas oleh para ulama dengan berbagai macam jalinan-jalinan kebaikan. Wajib yang paling utama menjaga hubungan baik dengan orang tua. Kemudian dengan saudara-saudara kita, baik kandung maupun saudara tiri. Kemudian juga dengan seluruh kerabat-kerabat kita.
Setelah itu diperluas dengan semua orang-orang yang bersama kita. Bisa satu komplek, bisa pula satu tempat kerja, bisa juga satu asal-usul daerah, bisa juga mungkin satu profesi dan lain sebagainya. Karenanya banyak sekali grup WhatsApp kita berdasarkan alma mater alumni, ya, berdasarkan tempat tinggal, berdasarkan majelis pengajiannya. Ada grup pengajian Masjid Raya Garden City, ada grup pengajian masjid ini, dan semuanya adalah sesungguhnya dalam rangka kita menjalankan ikatan silaturahim. Untuk itu ayat pertama yang kita kaji adalah surat Ar-Ra'd ayat 21. Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Ar-Ra'd 21. Di antara ciri ulul albab yang Allah sebutkan di ayat 19 dan 20 adalah orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan untuk dihubungkan. Yasiluna ma amarallah. Bapak Ibu, disebut tidak siapa yang kita hubungkan? Tidak disebut. Apa yang kita hubungkan? Tidak disebut. Orang-orang yang menghubungkan apa-apa, siapa-siapa yang Allah perintahkan untuk dihubungkan. Karenanya hubungan kita bisa jadi karena ikatan nasab, ikatan keturunan, bisa karena ikatan kedaerahan, bisa karena ikatan keimanan, bisa karena ikatan ketetanggaan, bisa karena ikatan profesi, bisa karena ikatan tempat tinggal, bahkan bisa karena ikatan kebangsaan dan kemanusiaan. Orang KTP-nya sama, KTP DKI Jakarta. Berarti ada ikatan tempat tinggal kita. Orang kita berasal dari sama, yaitu dari Nabi Adam. Allah ciptakan Hawa untuk Adam. Karena ada Adam dan Hawa, jadilah manusia berkembang biak, laki-laki dan perempuan yang banyak. Tanpa ada Adam, tanpa ada Hawa, tidak ada manusia berikutnya. Karenanya Bapak Ibu, kenapa dijaga silaturahim? Karena kita pasti berasal dari satu yang bernama Nabi Adam alaihi salam. Allah ciptakan untuk Adam Hawa, laki dan perempuan. Kalau tidak laki dan perempuan, kita tidak ada. Tapi karena laki-laki dan perempuan, maka disebutlah di surat An-Nisa ayat yang pertama, ya ayyuhan nasuttaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah Adam wa khalaqa minha zaujaha Hawa wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Dengan Adam dan Hawa Allah perbanyak keturunannya, laki-laki dan perempuan, termasuk kita semuanya. Kenapa banyak jumlah manusia? Karena silaturahim. Ini Bapak Ibu yang sudah menikah. Kenapa kita jadi menikah? Karena orang tua kita ada hubungan baik dengan besannya. Kalau tidak ada hubungan, enggak ada itu pernikahan. Bahkan kita sekarang orang tua akan menikahkan anak kita pasti dengan orang yang ada hubungan. Kalau enggak ada hubungan, gimana kita saling mengenal? Oh, saya nikahkan anak saya dengan anaknya fulan. Kenapa? Saya kenal fulan orang yang baik. Dari mana kenalnya? Karena saya selalu menjaga hubungan baik dengannya. Bisa karena kita bertetangga, bisa karena dulu bareng satu kuliah, bisa pula karena dulu bersama-sama ngaji. Bisa jadi besanan karena satu Boleh nggak Bu? Boleh banget. Kita tidak ada, kalau tidak ada Adam, tidak ada Hawa. Cuman Adam doang, nggak mungkin ada manusia. Cuman Hawa doang, tidak mungkin ada manusia. Maka surat An-Nisa ayat yang pertama Bapak Ibu mengingatkan kita,
asal usul kita adalah alam rahim. Jadi kalau orang tidak baik dengan sesamanya, berarti dia lupa tentang asal usulnya. Dalam hadis Bukhari yang menjelaskan surat An-Nisa ayat yang pertama disebutkan, lamma khalaqallahu al-khalqa faqala Allahu lirrahim. Setelah Allah menciptakan langit dan bumi dan seluruh isinya, Allah berkata kepada rahim, tempat nanti kita semuanya ketika menjadi calon bayi. Ada yang tinggalnya di luar rahim? Enggak ada ya. Semua kita pernah tinggal di rahim ibu kita masing-masing. Maka dinamakan alam rahim. Setelah itu Allah berfirman kepada rahim, man ausolaka ausoltuhu wa man qata'taki qata'tuhu. Siapa yang menghubungkanmu wahai rahim, aku akan hubungkan. Siapa yang memutuskanmu, aku akan putuskan. Apa yang dihubungkan oleh Allah? Rahmatnya. Anar Rahman wahia ismi syaqqaqtu minhar rahmah. Sungguh aku ini Ar-Rahman. Ar-Rahman berasal dari kata rahim, dan rahim adalah salah satu dari namaku dan cinta kasih sayangku. Makanya disebutlah rahima yarhamu rahmanun rahimun. Itulah istilah kita silaturahim. Silaturahmi pun boleh. Perhatikan, silaturahimi. Silaturahim pun boleh, silaturahmi juga tidak ada masalah. Inilah makna asal, Bapak Ibu. Silaturahim itu adalah menjaga hubungan. Dengan siapa? Dengan semua yang berasal dari rahim yang sama. Berarti adik, kakak, itu jalinan paling agung. Setelah itu kita pula memperkuat jalinan silaturahim dengan siapapun, karena Allah menyebutkannya orang-orang yang paling baik yang selalu menghubungkan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah untuk dihubungkan. Umum. Allah tidak mengatakan walladzina yasiluna rahim, enggak. Allah tidak menyebut walladzina yasiluna al-qarabah, enggak. Yang menghubungkan kerabatnya saja, yang menghubungkan keluarganya saja, tidak. Yang menghubungkan teman-temannya saja, yang menghubungkan orang-orang yang satu daerah saja. Tapi yasiluna ma amarallah, menghubungkan siapa? Semua yang Allah perintahkan untuk dihubungkan. Padahal kita berasal dari manusia yang sama, Adam. Karena manusia jumlahnya akan diperbanyak oleh Allah, Allah ciptakan Hawa untuk Adam. Hubungan Hawa dan Adam, jadilah kita semuanya anak cucu Nabi Adam alaihi salam. Di sini ada yang bukan keturunan Nabi Adam? Nggak ada ya. Jangan mau kalau keturunannya titik-titik. Ya, dalam teori Darwin katanya keturunan, jangan mau. Kita keturunan Adam. Karena Allah ingin mencipta manusia dalam jumlah yang banyak, surat An-Nisa ayat pertama, Allah siapkan perempuan, yaitu Hawa. Maka dari satu Adam, satu Hawa, jadilah Adam, Hawa yang banyak. Cuman namanya diganti. Namanya jadi Muhammad, jadi Ismail, jadi namanya Ibrahim, jadi namanya Fatimah, jadi namanya Khadijah, jadi namanya Aisyah, jadi namanya macam-macam. Itulah asal muasal. Karenanya di surat An-Nisa ayat yang pertama, setelah Allah ingatkan asal usul kita, maka wattaqullahallazi tasaaluna bihi wal arham. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan menjaga hubungan silaturahim. Ada Malin Kundan. Kenapa dia mendurhakai ibunya? Dia lupa asal usulnya. Padahal dia berasal dari rahim, pasti. Dia lupa karena dia menganggap sudah hebat,
sudah kaya, ibunya yang tetap saja dalam keadaan seperti itu ia durhakai. Kenapa? Ia lupa asal usulnya. Di surat Muhammad ayat 22, orang yang lupa asal usul biasa memutus silaturahim. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Apakah kalian kalau sudah hebat? Apakah kalian kalau sudah kaya? Apakah kalian kalau sudah pindah rumahnya yang mewah, kalian memutuskan tali silatur? Betul enggak, Bu? Kalau orang sudah merasa hebat, lupa enggak sama orang tuanya? Besannya keren, orang tuanya biasa. Pernikahannya orang tuanya tidak dibolehkan datang. Keluarga dari kampungnya tidak boleh datang. Kenapa? Dia lupa asal. Maka jangan lupa kulit sama kacang. Apa, Bu? Ya, kacang lupa sama kulitnya. Itu nggak ada kacang kalau nggak ada kulit. Itu menunjukkan surat An-Nisa ayat yang pertama bahwa silaturahim itu Allah kaitkan dengan takwa. Kata Imam Ar-Razi, Bapak Ibu rahimakumullah, semakin baik hubungannya, semakin baik takwanya. Semakin tidak baik hubungannya, semakin rendah takwanya. Malin kundang, takwanya tidak ada, karena dia memutuskan hubungan bahkan dengan ibu kandungnya. Banyak cerita-cerita dahulu tentang orang sudah hebat lupa sama ibunya, lupa sama ayahnya, lupa sama tetangganya. Ditutup pintunya, dulu mah dibuka ngablak, lagi nggak punya apa-apa. Setelah punya apa-apa ditutup rapat. Padahal dulu dibantu, padahal dulu bersama-sama menjalankan hidup bertetangga. Surat Muhammad ayat 22 mengingatkan, jangan sampai ketika kita sudah jaya, ketika kita sudah sukses, ketika kita sudah kaya, ketika kita sudah tinggi, lupa bahwa kita berasal dari rahim ibu kita. Maka kita jalin hubungan baik dengan orang tua, wajib, dengan saudara-saudara kita, adik atau kakak, dengan seluruh kerabat dan keluarga kita. Kita perluas dengan semua sahabat-sahabat, teman-teman semuanya. Itulah makna dari silaturahim. Kenapa diperluas? Karena Allah tidak membatasi jalinan hubungan baik dengan siapapun. Itulah makna dari silaturahim berdasar surat Ar-Ra'd ayat 21, An-Nisa ayat yang pertama, dan surat Muhammad ayat 22. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita membaca surat Al-Baqarah ayat 27. Ulaika humul fasiqun, 26-nya. Alladzina yanquduna ahdallah min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun. Allah tegaskan, orang-orang fasik itu orang-orang yang merugi. Kenapa merugi? Mereka suka melanggar janji dan memutuskan hubungan dengan semua yang diperintah oleh Allah untuk dihubungkan. Kita bertetangga diperintah oleh Nabi untuk berbaik-baik dengan tetangga, betul. Kita berkeluarga diperintah oleh Allah untuk berbuat baik dengan keluarga. Kita diikat dengan ikatan akad nikah suami dan istri, diperintah oleh Allah untuk menjaga hubungan baik suami dan istri sampai ke surga. Allah amanahkan anak, kita jaga hubungan dengan anak, anak akan menjaga hubungan baik dengan kita. Kalau kita tidak menjaga hubungan dengan anak, anak pun cenderung tidak mau menjaga hubungan baik dengan kita. Terus kita kemudian sekolah, kuliah, kemudian kita tinggal di satu komplek, kemudian kita memperluas jalinan silaturahim,
maka kalau mau tidak merugi kata Allah, tetap menjaga hubungan baik dengan siapapun, khususnya dengan orang tua kita, khususnya dengan saudara-saudara kita, dengan keluarga, dengan kerabat, umumnya dengan sesama sahabat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada enggak orang sukses tapi dia tidak punya hubungan? Ada yang sukses enggak punya hubungan. Sulit kita mencarinya, Bu. Kita sukses tinggal di situ karena ada hubungan. Dengan siapa? Dengan orang yang pernah tinggal di situ. Bu, tinggal di situ gimana? Oh, di sini enak, Bu. Kan berarti ada hubungan. Kita pula sekolah, kenapa di situ? Karena kita sudah menjalin hubungan. Kita kenal gurunya, kita kenal pengurusnya, kita kenal teman-teman kita yang juga anaknya sekolah di situ. Ada hubungan, enggak ada hubungan sulit. Kenapa orang memilih rumah makan fulan? Karena pernah ada hubungan, yaitu apa? Temennya pernah makan di situ, enak katanya. Akhirnya kita juga makan di. Seandainya hubungannya tidak baik, misalnya ada teman kita makan di situ, dia katakan enggak enak di situ, kita pula tidak jadi makan di tempat. Kenapa? Karena dulu ada kita datang ke sini yakin karena ada hubungan. Tentu hubungan paling tinggi adalah karena kita ingin meningkatkan iman dan takwa kita. Tanpa ada hubungan, kata Imam Ghazali, Bapak Ibu, gak mungkin kita bisa ibadah, gak mungkin kita bisa beramal soleh. Seandainya antara jemaah masjid itu bermusuhan, jadi enggak sholat jamaahnya? Enggak jadi. Kalaupun jadi enggak enak, sholat sendiri, ini sholat sendiri, udah pisah aja deh. Karena tidak ada hubungan baik. Satu komplek mau gotong royong, kalau enggak ada hubungan baik, ada enggak yang datang? Masa bodoh amat aja enggak bodoh-bodoh begitu. Kenapa? Karena tidak ada hubungan. Bapak Ibu, tidak ada hubungan, sulit kita menjalankan ibadah. Tidak ada hubungan, sulit kita menjalankan amal soleh. Kita tidak mampu menjalankan muamalah kalau tidak ada hubungan. Bisa enggak kita haji tanpa ada hubungan? Enggak bisa. Kita kan harus terdaftar namanya. Kita kan harus mengenal travelnya. Kita kan harus mengenal bagaimana tata cara manasiknya. Kita butuh juga pedoman-pedoman pelaksanaan ibadah haji supaya hajinya mabrur. Itulah hubungan. Ada hubungan ilmu, ada hubungan harta, ada hubungan karena memang administrasinya harus begitu. Enggak mungkin orang haji kalau tidak punya paspor. KTP saja boleh? Enggak mungkin. Sekarang kita ada hubungan dengan Kementerian Kesehatan karena harus ada vaksin. Makanya yang di atas usia 65 tahun gimana Bapak Ibu? Karena hubungannya berkurang. Enggak ya, karena itu memang kebijakan dari pemerintah Saudi, karena ada kekhawatiran, lantas kemudian semua masyarakat juga memahami kondisi yang ada. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Baqarah 27. Siapa orang yang fasik? Kata para ulama, fasaqah artinya keluar dari kebaikan. Allah menggabungkan antara fasik dengan kerugian. Sebagaimana Allah hubungkan silaturahim dengan takwa. Kalau orang takwanya baik karena silaturahimnya baik. Orang bisa beribadah karena hubungannya baik. Sulit beribadah karena hubungannya tidak baik. Sulit bermuamalah kalau tidak ada hubungan baik. Kita dapat bermuamalah karena hubungan baik. Sekarang kalau orang tidak ada hubungan baik, maka dikatakan sebagai orang fasik kata Allah. Dan orang fasik itu orang yang merugi. Ketemu di jalan, yang lain mah saling menyapa, saling kenal, dia diem aja sendirian karena tidak saling mengenal. Bayangkan Bapak Ibu, ada secara psikologi, mungkin ada yang lebih memahami, ada penyakit atau ada
hukuman yang paling berat, yaitu alienasi. Ada alien, alien itu kan terasing. Jadi orang kalau terasing itu sakit. Jadi dia tidak mengenal, tetangga nggak kenal, saudara nggak kenal, keluarga nggak kenal. Ini kena penyakit namanya alienasi, penyakit keterasingan. Yang lain ngobrol bareng dia diem aja. Ini orang ibadah umroh. Yang lain ngobrol ya, yang lain juga ini ya diem aja. Makan pun diem sendiri aja. Enak nggak bu? Mau pulang juga ditanya pulangnya kapan? Nggak tahu dia pulangnya kapan ya. Yang lain pada seneng kita mau pulang. Yang ini, itu namanya alienasi dari kata alien. Alien itu kan makhluk jangan-jangan dia makhluk asing ini. Ya, jangan-jangan bukan berasal dari Adam. Kok hidupnya sendiri? Makanya Nabi Muhammad SAW tahu betul bagaimana kebaikan dari silaturahim agar tidak merugi. Di Madinah Bapak Ibu, kita tahu sejarahnya. Ada dua kabilah, Aus dan Khazraj. Bermusuhan, bahkan berperang selama 100 tahun lebih. Berarti dari ayahnya, kakeknya, ayahnya sampai anaknya perang melulu. Nabi tinggal di Madinah berhadapan dengan mereka. Maka Nabi memberikan contoh yang paling baik. Mereka dipersaudarakan oleh Nabi, padahal tidak ada ikatan nasab. Bahkan Nabi juga dari Mekah. Nabi bukan penduduk asli Madinah, berhijrah kan, Nabi muhajirin. Sahabat-sahabat yang lain juga muhajirin. Tapi itulah agungnya baginda Nabi dipersaudarakan. Caranya bagaimana? Dihilangkan gap-gap sosial. Maka yang dipersaudarakan adalah tuan dengan majikan, yang kaya sama yang tidak punya. Kenapa? Khawatir surat Muhammad 22. Orang itu ngumpulnya yang satu jumlah duitnya. Kalau beda jumlah duit enggak ngumpul. Kalau kita mangan orang mangan, sing penting mangan. Jangan ngumpul doang bu. Ya. Orang ngumpul itu kalau enggak makan biasanya ngomongin yang buruk. Tapi kalau ngumpulnya sambil makan ngomongin yang enak-enak. Ya, kalau ngumpul nggak ada makanan ngomongin yang tidak bagus-bagus. Tapi ngumpul ada makanan ngomongin yang enak-enak. Orang lagi makan ya enak-enak. Kalau ngomongin yang nggak enak jadi nggak jadi makan soalnya. Ketika datang Nabi mempersaudarakan Muawiyah dengan Bilal. Muawiyah adalah orang kaya, tuan. Bilal adalah budak. Kenapa? Supaya tidak ada gap sosial. Dan ternyata saking hebatnya, bahkan saling mewarisi antara orang-orang yang dipersaudarakan oleh Nabi. Turunlah surat Al-Anfal 75, surat Al-Ahzab ayat yang ke-6. Boleh kalian dekat sekali sesama saudara dan sahabat, tapi tidak boleh saling mewarisi. Hebat. Enggak ada ikatan nasab. Orang bukan nasab. Ini dari Mekah, ini dari Madinah. Enggak ada, kabilah pun tidak ketemu. Tapi kalau aku meninggal, warisku untukmu. Hebat. Namun Allah kemudian hapuskan. Kenapa? Karena ahli warisnya nanti dalam keadaan tidak berdaya. Waliyakhshalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu alaihim. Surat An-Nisa ayat 9. Jangan kita meninggalkan keturunan yang lemah. Lemah ilmunya, lemah agamanya, lemah semuanya. Akhirnya kembali ke lemah, yaitu tanah. Lemah kan tanah ya. Makanya ada tanah abang, ada lemah abang. Bahasa saya, tanah itu lemah. Di Bekasi ada lemah abang. Di Jakarta ada tanah. Nah, artinya sama, lemah sama tanah gitu ya. Kita berasal dari lemah, enggak punya apa-apa kata Allah. Wallahu khalaqakum min dha'fin di surat Ar-Rum. Kita berasal dari lemah, dari tanah. Enggak bisa apa-apa. Allah kasih kita supaya bisa bicara, bisa berjalan, bisa bergerak, bisa mencari nafkah. Setelah itu kita kembali lemah lagi. Bahkan kita disuapin oleh anak cucu kita. Setelah lemah, kita pula tambah kembali ke lemahnya masing-masing, yaitu tanahnya masing-masing yang berada di
alam kubur Allah Subhanahu wa taala. Nabi selesai itu apa yang dibangun? Dibangun masjid. Kenapa masjid yang dibangun oleh Nabi? Karena orang butuh untuk ibadah. Tapi ibadah sebagaimana tadi dikatakan Imam Ghazali tidak bisa dijalankan kalau tidak ada gitu. Orang kalau sudah baik nikmat ibadahnya. Bapak Ibu, kita sholat berdampingan dengan orang yang kita punya permusuhan. Kira-kira sholatnya ingat Allah atau ingat teman kita itu? Sebelahnya kayaknya musuh saya ini. Khusyuk nggak Pak? Sepanjang ini sholat ingat, aduh ini orang kok di sini sih gitu ya. Dia pula sama. Ini kalau bukan sopnya masih kosong saya nggak mau nih. Sopnya kosong kata imamnya, ayo maju. Ini sopnya masih kosong. Tadinya dia nggak mau, tapi dia terpaksa. Nggak enak ibadahnya. Makanya betul-betul ada DKM, Dewan Kemakmuran Masjid. Kenapa? Nabi SAW selesai sholat selalu menghadap ke jemaahnya. Untuk apa Bapak Ibu? Rahasianya untuk melihat siapa yang tidak datang karena sakit, siapa yang tidak datang karena uzur. Ada sahabat namanya Tha'labah. Kenal ya ceritanya. Tha'labah biasanya datang ke masjid. Ketika Nabi berpaling, makanya selesai gitu sunahnya kan berpaling ke makmum. Lihat satu persatu. Yang duitnya banyak yang mana gitu ya. Enggak, lihat satu persatu. Yang biasanya datang kok datang? Enggak datang. Dilihat kok Tha'labah enggak ada. Pada Tha'labah itu jemaah tetap Masjid Nabawi. Tentu Nabi mengenal semua. Ini kenapa enggak datang? Maka diutus salah sahabat ke rumahnya. Ternyata beliau lagi duduk saja termenung. Nunggu istrinya sholat. Karena kainnya cuma satu gantian. Istrinya sholat, beliau enggak bisa sholat. Setelah istri sholat baru beliau bisa sehingga tidak mungkin ke masjid. Maklum nggak ada kendaraan dulu, harus jalan kaki dan jauh. Nanti sholat istrinya ketinggalan waktunya. Maka kemudian dijenguklah, ditanya, kenapa kamu tidak sholat? Ya sampean lihat, kainku cuma satu, gantian sama istriku. Dikasih tahu Nabi, ya sudah kalian bantu. Dibantulah, dia sholat kan akhirnya. Ketika dia sudah nyaman sholat, dia berkata kepada Nabi, Nabi boleh enggak engkau doakan aku kaya supaya aku jemaahnya lebih on time lagi. Ya kan kalau aku punya kuda kan enak, kudaku kalau bisa yang bagus jadi jalannya cepat, mobilnya yang bagus supaya jalannya enggak mogok di jalan. Bener nih kamu mau kaya, khawatir kalau kamu kaya nanti kamu lupa dengan ibadahmu. Enggak, ini buktinya setelah sahabat memberi, aku jadi ke masjid. Oh iya juga kata Nabi. Tadinya kan gak ke masjid. Setelah diberi fasilitas bisa ke masjid. Oh iya juga kata Nabi. Udah didoakan kaya, kambingnya banyak. Akhirnya dia tidak datang lagi ke masjid, sibuk ama kambingnya. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Maka diputus silaturahimnya oleh Nabi, tidak boleh menerima zakatnya dia. Maka dia pada akhirnya kesulitan, kaya tapi tidak ada yang mau berteman dengannya, sampai diputuskan tidak boleh siapapun menerima zakatnya. Sedih nggak Bu? Sedih. Zakat nggak ada yang mau menerima. Kalau kita sekarang ya berebut nerima, sehingga dia terasing dari sahabatnya dan kehidupannya sulit. Akhirnya dia juga dalam keadaan tidak nyaman. Itulah alasan Nabi SAW kenapa pertama kali menjaga hubungan silaturahim. Setelah itu disiapkan tempat di mana tidak ada perbedaan antara kita semuanya, yang bernama rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi Ka'bah, ada beda? Bedanya ada, tapi kita tidak melihat perbedaan. Bedalah, orang Afrika beda, yang datang orang mana lagi Bu? Orang Eropa ya Pak, orang Asia beda. Tapi perbedaan itu tidak membuat kita memutuskan hubungan silaturahim. Bahkan banyak jemaah itu senang kalau tetangga hotelnya orang Afrika, minimal bisa update status selfie.
Temennya dapat, ini sampai sholatnya aja seneng. Ya sholatnya itu sopnya sebelah kiri dan kanan orang lain. Kalau orang Indonesia lagi, ya selfie orang kita lagi. Ini selfie-nya tuh lihat orang Eropa loh sebelah saya. Padahal cuma sebentar doang selfie gitu. Subhanallah, itulah kenapa silaturahim itu sangat penting. Nilai takwa kita tergantung silaturahim. Orang yang memutuskan silaturahim, Allah katakan fasik. Fasik itu lawan dari takwa, dan dia merugi di dunia serta dia juga akan mendapatkan kerugian di yaumil akhir kelak. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Surat Al-Hasyr ayat 9 dan ayat 10. Ayat ini berbicara tentang mereka yang baik sekali hubungan silaturahimnya. Karenanya disebut oleh Nabi Muhammad SAW, khairul quruni qarni. Sebaik-baik masyarakat adalah masyarakat ketika aku ada di situ, yaitu para sahabat. Masya Allah, ada sahabat yang mengatakan satu perkataan buruk langsung ditegur oleh Nabi, afika jahiliyah, apakah kamu masih ada jahiliyah? Tidak boleh mengata-ngatakan yang buruk, tidak boleh. Tidak boleh ada sahabatnya yang kesulitan tidak dibantu, tidak boleh terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Dijaga betul oleh Nabi 10 tahun. Jadilah ayat ini mengingatkan tentang sahabat Muhajirin dan Ansor tinggalnya di Madinah. Bukan semuanya penduduk Madinah, tapi mayoritas penduduk Mekah yang berhijrah ke Madinah. 3 yang Allah sebutkan di surat Al-Hasyr ayat 9. Apa itu Bapak Ibu? Yuhibbuna man hajaru ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Kenapa diabadikan? Orang-orang Muhajirin dan orang-orang Ansor adalah sahabat-sahabatku terbaik, kata Nabi. Allah mengabadikan kebaikan sahabat Muhajirin dan Ansor karena jalinan silaturahim. Saking tingginya apa? Mereka mencintai sahabat-sahabat yang berhijrah. Kalau tidak ada cinta, tidak ada silaturahim. Untuk itu mawaddah warahmah disiapkan oleh Allah untuk pasangan suami dan istri. Kemudian antara anak, orang tua dan saudara-saudaranya disiapkan oleh Allah rahmat. Karenanya terjalin hubungan baik, berkembanglah jumlah manusia. Suami dan istri tidak baik hubungannya, jadi manusia? Jadi manusia, tetap manusia ya. Bisa lahir manusia? Bisa. Tapi secara psikologi sulit untuk lahir dari manusia karena hubungannya lagi tidak baik. Secara psikis memang demikian. Makanya betul mungkin secara medis ada masalah. Tapi kalau secara psikis baik, secara medis dapat diobati. Yang sulit diobati kalau ada penyakit hati. Penyakit medis kan ada obatnya, penyakit fisik ada obatnya. Yang sulit kalau ada penyakit hati. Nabi Zakaria aja di usia 80 tahun bisa punya anak. Kenapa? Tidak ada di sini. Padahal dikatakan oleh Allah, sebagaimana Nabi Zakaria mengatakan di surat Maryam, wa mro'ati akir, yaitu istriku secara medis. Tapi kalau Allah yang membuka, tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka penyakit yang merusak hubungan silaturahim adalah penyakit-penyakit hati. Untuk itu Allah sebutkan yang pertama, yuhibbuna man hajaru ilaihim. Kita dalam hadis Bukhari diingatkan oleh Nabi, tidaklah seseorang itu berkunjung kepada saudaranya dengan tidak ada niatan duniawi, tidak ada kepentingan bisnis, tidak ada kepentingan yang lain kecuali memang ingin bersilaturahim. Maka sepanjang perjalanannya malaikat mendoakan sahabat tersebut. Hebat. Kita kunjung ke orang lain bukan karena di situ makanannya enak, ya pengen ketemu aja.
Bu, ada apa ya Bu? Pengen ketemu aja gitu. Kata tuan rumahnya, kalau pengen ketemu aja ngapain jauh-jauh Bu? Disitulah ujian silaturahim. Tapi kalau nawaitunya lillah, kemudian bertemu, setelah bertemu ngomong yang lain silahkan. Yang penting tujuan pertamanya jangan ada maunya dari sahabat-sahabat yang dikunjungi. Setelah itu ketika tuan rumahnya bertanya, gimana Bu, anaknya kuliah di mana? Oh di sini. Anak saya juga di sini. Kira-kira boleh nggak anak saya dengan anak ibu? Oh boleh sekali. Itu kan kita terus lanjutkan silaturahimnya. Awalnya hanya ingin berkunjung, bersilaturahim, namun pada akhirnya Allah buka rahmat-rahmat yang lain. Jadilah mungkin urusan bisnisnya juga lancar, urusan keluarganya juga lancar, mungkin urusan pendidikan anak-anaknya menjadi lancar. Kenapa? Karena membangun silaturahim. Itu banyak. Kenapa anak kita di pesantren? Karena kita pernah mendapat informasi dari orang tua yang anaknya di pesantren. Betul nggak Bu? Biasanya yang pesantren itu yang masalah anaknya atau orang tuanya? Yang nggak tegaan orang tuanya. Anaknya mah senang-senang aja temannya jadi banyak. Orang tuanya yang aduh nanti gimana. Pada sekarang alhamdulillah pesantren sekarang sudah modern. Enggak usah nyuci sendiri, enggak usah masak sendiri, semuanya disiapin oleh pesantren. Ya kan? Sekarang mau ketemu bisa video call, udah tiap minggu bisa ketemu. Dulu ya pengalaman saya pesantren setengah tahun sekali baru ketemu. Ngirim wesel itu paket wesel ya itu 10 hari baru nyampe. Masya Allah, nunggu duit lama banget. Nunggu paket bisa seminggu baru nyampe. Sekarang Masya Allah same day. Same day, padahal jauh sekali. Ya kan belinya di sana aja, ngapain beli di sini dikirim di sana? Belinya bisa di sana, tinggal dikirim aja. 1 jam nyam. Dulu kan belinya di sini dikirim seminggu. Ternyata di jalan macet, kendaraannya mogok jadi 2 minggu. Itu pernah terjadi ya. Masa dulu, sekarang dimudahkan kita untuk insya Allah menjaga silaturahim dengan anak kita. Meskipun mereka jauh bisa feed call. Meskipun mereka jauh bisa bertanya ke ustadz-ustadzahnya. Gimana anak saya Ustadz? Alhamdulillah Bu, anak ibu baik-baik aja. Enggak sakit? Enggak. Oh yang sakit ibunya jangan-jangan ya gitu. Ibunya rindu sama anaknya, yang sakit ibunya. Anaknya mah senang. Kenapa Pak? Banyak teman. Saya ternyata rahasia nyantri itu banyak teman. Dan dulu kami pengalaman apa Bapak Ibu? Karena banyak teman, saya keliling Indonesia. Setiap di situ saya telepon aja temen, ya bisa nggak mampir? Oh dibolehin mampir. Kenapa? Kita jaga hubungan baik. Jadi nggak pernah nyari sewaan untuk menginap. Nginepnya di rumah temen, kan bagus. Dia juga seneng kok dapat keberkahan. Kita pula seneng karena dibantu oleh sahabat-sahabat. Dan itulah rahasia dari silaturahim. Anak-anak kita semakin banyak temennya, semakin dia bahagia. Tinggal kita yang harus lapang dada. Insya Allah anak-anak kita jauh lebih soleh dan soleha dari kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Al-Hasyr ayat ke-9 tadi mencintai. Yang kedua, wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Kata Allah Subhanahu wa taala, hebatnya hubungan baik antara sahabat Muhajirin dan Ansor, mereka tidak menaruh kepentingan dunia. Betul-betul tulus ikhlas mereka membantu. Maka Allah larang kita membantu tapi berharap. Wala tamnun taksir. Jangan kamu memberi dengan harapan kamu mendapatkan yang lebih banyak dari yang kamu berikan kepada saudaramu. Al-Muddatsir ayat yang ke-6. Bu, saya kasih ya, tapi jangan lupa Bu, nanti gantinya lebih besar ya, gitu. Nggak boleh Bu. Tapi yakin dengan surat An-Nisa 86. Kita yakin. Ini dilarang, tapi kita yakin di sini An-Nisa 86. Kalau kalian diberikan penghormatan, diberikan hadiah kata Allah, balas dengan yang lebih baik atau yang misalnya. Satu ayat ini kita yakin. Tidak mungkin kalau hubungannya baik
kita memberikan kebaikan, dia tidak membalas kebaikan, minimal balaslah dengan yang sepadan. Tapi tidak boleh kita mengharap kepada manusia atas pemberian kita, karena dilarang di surat Al-Mudaththir ayat yang ke-6. Tapi An-Nisa ayat 86 Allah janjikan, sekaligus Allah perintahkan, kalau diberi kebaikan balas dengan yang lebih baik atau yang sepadan. Minimal kata Nabi SAW, kalau tidak mampu memberi, doakan saudaramu yang memberi. Ajarakallahu fima anfaqta wa barakallahu fima abqaita. Semoga Allah memberi pahala atas apa yang kamu berikan, dan semoga Allah memberkahi apa yang kamu sisakan dari hartamu. Berarti kan untung kita didoakan oleh sahabat kita. Karenanya alhamdulillah, kalau kita datang bawa rambutan, nanti diganti sama durian. Tapi jangan ngarep. Ya Pak, jangan ngarep. Saya bawa rambutan, nanti dapat mangga. Jangan ngarep, nggak boleh. Tapi kita yakin dengan An-Nisa 86, kalau dia orang yang baik, maka dia akan membalas kebaikan kita dengan yang lebih baik atau seimbang, minimal dengan doa-doa kebaikan. Maka ada yang datang bawa bingkisan diganti dengan bungkusan. Ya. Kalau bingkisan kan kecil, bungkusan biasanya gede. Ya, maaf Bu, jangan dilihat bungkusannya ya, dilihat isinya. Itu sekarang model anak-anak itu ya, gede banget bungkusannya Bu. Di dalamnya ada kotak lagi, sampai paling kecil kotak lagi. Tulisannya, terima kasih Anda telah bersabar. Maaf Anda belum Itu anak-anak begitu ya. Itu gede banget kotaknya Pak. Dalam kotak gede ada kotak kecil lagi, dibuka ada lagi sampai paling kecil. Cuman tulisan doang. Terima kasih Anda telah bersabar membuka ya kado ini. Masya Allah. Ada juga begitu. Tapi itu hanya untuk intermezzo aja, anak-anak biasa. Tapi sungguhnya dia udah transfer duluan, udah transfer yang lain. Wa yu'thiruna ala anfusihim, yang paling tinggi yang Allah abadikan di surat Al-Hasyr ayat 9, mereka mengutamakan sahabat-sahabatnya walau kana bihim khasasah, padahal mereka juga amat sangat membutuhkan. Siapa yang tidak butuh dunia? Siapa yang tidak butuh harta? Siapa yang tidak butuh makanan dan minuman? Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Manusia cinta harta, manusia cinta dunia. Siapa yang tidak butuh? Enggak ada yang tidak butuh. Manusia cinta, tapi karena dia dijalin hubungan baiknya, maka mereka mengutamakan saudara-saudaranya. Ada kisah tentang ayat ini. 3 sahabat Nabi terluka, maka kemudian mereka mengeluh dan meminta tolong. Mereka katakan ma. Ini bahasa Arab, bukan bahasa kita ya. Ma itu bahasa kita, ibu. Maksudnya air. Karena suaranya lirih, ma. Ya, bapak-bapak juga ma terus ya. Maka datanglah sahabatnya ngasih minuman, karena dia memang sudah terluka. Kalau tidak minum mungkin dia ya akan mengembuskan nafas terakhir. Dibantu. Ketika akan meneguk airnya, dia dengar sahabat yang lain ma. Waduh, nyari emaknya lagi nih. Minta air lagi. Kata dia, berikan kepada tadi. Dia cuma pakai isyarat karena sudah tidak berdaya. Ya, diberikan sahabatnya. Dan dia meninggal dunia, ini yang pertama. Diberikan ke situ Bapak Ibu. Kemudian ketika akan menunggu, dengar lagi ma. Wah, kayaknya lebih parah ini. Ya, dengar suaranya sudah lirih banget. Air. Dikasihlah. Meninggal karena memang dia butuh minuman. Yang ketiga pun, tiga-tiganya meninggal. Tapi diabadikan oleh Nabi SAW. Inilah al-ithar, mengutamakan orang lain. Dibagi 2 oleh para ulama. Ithar itu ada urusan dunia, ada urusan akhirat. Yang boleh ithar itu urusan dunia. 5 makanan, yang datang 10. Maka siapa yang dapat, itulah ithar. Makanannya cuma ada 5, ternyata yang datang 10. Siapa yang lebih diutamakan? Itulah Tapi urusan akhirat, fastabiqul khairat. Saya enggak apa-apa, enggak sholat juga. Yang penting teman saya sholat, itu enggak boleh.
Kemarin Ramadan gitu, Ustaz, saya nggak bisa hatam, tapi saya persilahkan teman saya hatam semua. Nggak apa-apa, saya emang nggak hatam juga. Itu nggak boleh. Justru berlomba-lomba dalam, wah sahabat saya hatam 1 kali, masa saya nggak bisa padahal dia sibuk. Kira-kira begitu. Tapi urusan dunia, wa yu'thiruna ala anfusim. Kenapa dunia? Karena disebutkan di akhir ayatnya, wa may yuqashuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Orang yang terbebas dari penyakit kikir, dia orang-orang yang beruntung. Maka Nabi Muhammad SAW menyebutkan tentang dirinya, kana yakbalul hadiyata wa yusibu 'alaiha. Hadis Muslim. Nabi SAW kalau mendapat hadiah, beliau akan membalas hadiah tersebut. Karena Nabi tidak boleh dapat zakat, infak dan sedekah, nggak boleh. Maka setiap sahabat yang datang kepada Nabi, Nabi nanya, ini infak, sedekah atau zakat? Enggak, wahai Nabi, ini hadiah. Kalau hadiah aku terima. Aisyah, ada yang lain enggak? Dikasihkan kepada sahabat itu. Karena hadiah itulah yang dibolehkan untuk Nabi dan ahli keluarganya. Namun bahasa ulama mengatakan, disitulah menunjukkan Nabi ingin hubungan baik dengan sesamanya, sahabatnya terjaga. Sampai ya nisa al-muslimat, wahai kaum muslimah, kalau kamu masak, maka berikanlah tetanggamu meskipun hanya kaki kambing. Ini hadisnya begitu, meskipun hanya kaki kambing. Hadis yang lain, kalau memasak maka perbanyaklah kuahnya. Kuahnya dikasih tetangga, isinya dimakan sendiri. Enggak begitu. Ini isyarat dari Nabi. Kuahnya saya banyakin, Ustaz. Kuahnya tetangga, isinya, kan hadisnya begitu, kasih kuahnya. Bukan, maksudnya adalah sebagai contoh bahwa tradisi orang dahulu kalau masak itu diperbanyak. Kalau kuahnya banyak ya isinya banyak, kuahnya dikit ya isinya. Coba Bapak Ibu masak 1 panci gede, masa airnya yang banyak, ayamnya dikit? Ya ayamnya lebih banyak karena pancinya gede. Pancinya kecil, ayamnya kecil. Gitu maksud Nabi. Jadi bahasanya bukan wah kuahnya yang banyak, kuahnya juga enggak dikasih bumbu. Bu, ini saya masak tadi Bu, sesuai hadis Nabi, saya kasih kuahnya untuk Ibu. Kata dia, terima kasih ya Bu, besok-besok ya saya juga mau kasih kuah yang lebih banyak lagi. Dikasih lagi sama temennya kuah yang banyak, enggak ada isinya. Akhirnya sesama tetangga saling berkuah-kuahan gitu ya. Hadirin wa hadirat yang dimuliakan Allah, 3 inilah yang dikatakan oleh para ulama, silaturahim itu terbangun kalau saling cinta mencintai. Suami istri, anak keluarga, sahabat saling mencintai karena Allah, itulah yang akan mendapatkan naungan di hari kiamat. Demikian juga dia tidak menaruh kepentingan duniawi, malah mereka mengutamakan sahabat-sahabatnya. Ayat 10-nya ini ayat terakhir bicara tentang bagaimana orang-orang muhajirin yang Nabi ikat silaturahimnya. Walladzina yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Apabila salah seorang di antara mereka wafat, mereka mendoakan orang-orang yang sudah mendahului mereka, dan mereka minta jangan ada hasad, jangan ada benci di hati kami, wala taj'al fi qulubina ghillan. Bapak Ibu, haram membicarakan keburukan orang yang sudah meninggal dunia. Nabi melarang keras. Membicarakan yang masih hidup tidak boleh, membicarakan yang sudah meninggal juga tidak boleh. Kenapa? Karena silaturahim terhadap yang sudah meninggal adalah dengan orang tua kita. Allahumma ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani. Semuanya Allahumma ighfir lil muslimina wal, pada sudah meninggal. Kenapa? Supaya tidak ada hasad. Kata para ulama, hasad itu akan ada kalau dia tidak mendoakan saudaranya. Kalau sering mendoakan saudaranya, keluarganya, sahabatnya, temannya, ya, kerabatnya, maka hilang hasad dari dirinya. Untuk itu sahabat muhajirin dan ansor selalu mendoakan yang sudah mendahuluinya. Kenapa? Karena khawatir ada ghil, ada benci, ada hasad, ada iri. Lah,
Tapi kan dia waktu di dunia enggak bagus, ya biarin aja dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, meskipun orang itu tidak baik, tetap berlaku kewajiban kita memandikan, mengkafankan, mensolatkan dan mengkebumikan. Kalau tidak, kita dosa semuanya. Bagaimana dengan orang itu telah berbuat salah? Itu hubungan dia sama Allah. Hubungan kita dengan dia adalah kita wajib kifayah untuk menyelesaikan prosesi jenazahnya, sehingga tidak boleh menyebutkan keburukannya. Kalau ada hutang piutang, maka diselesaikan oleh ahli warisnya. Kalau ada masalah juga diselesaikan dengan ahli warisnya. Kenapa? Supaya jenazah yang kita solatkan, yang kita kebumikan itu dalam keadaan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dikaitkan dengan hadis Nabi, idza da'al mu'minu li akhihi an zahril ghaibi. Kalau orang mendoakan sahabatnya tanpa sepengetahuannya, maka malaikat akan diutus oleh Allah untuk menunaikan dua tugas. Pertama, malaikat akan mengatakan amin atas doa orang tersebut terhadap saudaranya, kerabatnya, keluarganya, semuanya. Kemudian malaikat akan mengatakan walakal mislu, dan kamu yang mendoakan sahabatmu mendapat doa yang sama dari doa untuk sahabatmu. Ya Allah, mudah-mudahan fulan sehat. Maka malaikat akan mengatakan amin, dan malaikat mengatakan kamu sehat juga ya. Ya Allah, mudah-mudahan fulan kaya. Maka malaikat akan mengatakan amin, dan kamu juga kaya ya. Tapi nanti kamu kayanya 10 tahun yang akan datang. Enggak begitu ya? Artinya bahwa tidak ada ruginya kita mendoakan orang lain. Makanya itulah yang dijaga oleh Nabi SAW. Siapapun yang sudah mendahului, orang tuanya, keluarganya, adiknya, sahabatnya, doakan Allahumma gfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Kenapa? Supaya hilang hasad, iri, dengki atau kebencian, ghil. Karena itu merusak jalinan silaturahim. Di dunia saja kita tidak boleh mengatakan keburukan, apalagi orang-orang yang sudah di alam kubur. Apapun yang dia lakukan dari dosa dan maksiat, itu menyelesaikannya adalah dia dengan Allah, bukan dengan diri kita. Karena kita udah selesai, kan kita udah nggak ada hubungan, udah selesai hubungannya. Kita mendoakan, dia pula menerima doa kita. Allah Subhanahu wa taala yang akan memperhitungkan semua amal baik dan buruknya, yang akan menjadi pertimbangan surga atau nerakanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, silaturahim menurut Al-Qur'an dan Sunnah atau hadis Nabi adalah merupakan amal ibadah yang agung yang menentukan surganya seseorang. Surat Ar-Ra'd 23, surat Ghafir ayat yang ke-8, surat At-Tur ayat 21, surat Az-Zukhruf 67. Hafal ya Bu? Ar-Ra'd 23, kemudian surat Ghafir, surat Al-Mu'min ayat yang ke-8, surat At-Tur ayat 21, dan surat Az-Zukhruf 67. Surat Ar-Ra'd 23, siapa yang menjaga hubungan baik di dunia dengan orang tuanya, istri dan suaminya, serta anak keturunannya, disiapkan jannatu adan, surga adan. Ar-Ra'd 23 dan Al-Mu'min ayat 8. Yang kedua, surat At-Tur ayat 21. Siapapun yang menjaga hubungan baik dengan keturunannya, sehingga keturunannya beriman dan bertakwa kepada Allah, soleh semuanya, maka semua anak keturunan, cucu, cicit, rangga, wareng, apa lagi? Nggak hafal saya. Sampai pokoknya keturunan ke-11. Jangan 7 keturunan doang. Kalau harta 7 keturunan. Ya. Keturunan 11, 12.
Itu surat At-Tur 21, dibersamakan di dalam surga. Lebih luas lagi hubungan pertemanan, surat Az-Zukhruf 67, al-akhillau ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Kata Imam Ibnu Katsir, orang yang berteman baik, maka dia akan berteman di dalam surga kalau pertemanannya atas dasar takwa. Maka dalam hadis Bukhari tentang ayat ini, teman dengan teman, Masya Allah, hubungannya baik, dijaga, mendapatkan naungan surga. Dan dalam hadis Bukhari dikatakan bahwa Allah nanti akan mempersilahkan orang-orang untuk mengentaskan sahabatnya yang masih di neraka. Alasannya, nusolli ma'ana, nasumu ma'ana, nahujju ma'ana. Ya Allah, perkenankan sahabatku, temanku tadi bersama aku di surga. Kenapa kamu meminta dia di surga? Dulu di dunia sholatnya bareng, puasa bareng, haji bareng, ngaji bareng, ya, silaturahim bareng, melakukan amal soleh bareng. Maka Allah persilahkan, silakan keluarkan, akhrij minan nar, keluarkan dari neraka ini yang engkau kenal dari kebaikan-kebaikannya sampai tidak ada tersisa mithqala dzarratin min dinar. Tidak tersisa siapapun yang masih di neraka meskipun imannya hanya seberat dinar, seberat biji zarrah. Kenapa? Karena dulu di dunia bareng ngaji, bareng sholat, bareng puasa, bareng ibadah dan amal soleh, maka itulah yang akan dikekalkan hingga ke dalam surga. Silaturahim suami dan istri, anak, keturunan, seterusnya. Silaturahim dengan semua kerabat keluarga besar. Ya, kalau Syawal momentumkan silaturahim bukan dengan anak tapi keluarga besar. Kita punya tradisi ngumpul bani apa gitu, tapi bukan Bani Adam, kepanjangan. Kami ada tradisi ngumpul di hari ke-7 namanya kumpulan Bani Anwar saya. Ya udah, itu dari berbagai keturunan datang. Bani Anwar. Tapi kalau Bani Adam kepanjangan, semuanya ngumpul, nggak cukup tempatnya. Bani Anwar artinya yang berada di sini ngumpul. Bayangkan kalau itu dijaga dengan baik, maka insya Allah dunianya kita dijauhkan dari kerugian, dijauhkan dari fasik, kita termasuk orang yang bertakwa, kita mendapat rahmat Allah, dan kita diingatkan bahwa rahim kita itu akan bahagia kalau kita menjaga hubungan baik. Rahim kita akan bersedih, padahal itu tempat kita di masa-masa awal di alam rahim 9 bulan atau berapa bulan, dan itulah susah payahnya ibu kita. Maka menjaga hubungan silaturahim itu pula yang dijaga oleh Nabi. Jadilah masyarakat Madinah saat itu masyarakat percontohan. Al-Quran menyebut, hadis-hadis juga menyebut bagaimana hubungan baik di antara mereka sampai mereka mendapatkan jaminan surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak Ibu, jalinan silaturahim dengan siapapun, dengan keluarga kita, kerabat kita, sahabat kita, bahkan dengan majelis pengajian ini adalah silaturahim yang menambah kebaikan dunia kita, juga mengekalkan kebaikan hingga kita dibersamakan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau nanti ada Bapak Ibu yang duluan ke surga, jangan lupa panggil temannya. Ya, karena tadi hadisnya begitu, dia duluan masuk surga kan temannya masih hidup. Karena masuk surga syaratnya meninggal dulu. Jadi kalau ada yang duluan masuk surga, ingat teman-temannya yang masih sholat, yang masih puasa, yang masih ngaji. Nah, itu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, dengan demikian terima kasih atas kebersamaannya. Jazakumullah khair. Mohon maaf apabila ada kekhilafan. Masih suasana Syawal, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita. Mohon maaf lahir dan batin, saya secara pribadi dan keluarga mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata, ada perilaku, ada sikap yang kurang berkenan. Namun tujuan dan nawaitu kita adalah insya Allah saling kita mengingatkan kebaikan dari Allah, kebaikan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walafu minkum, kalau ada pertanyaan dipersilakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.